Shalom Bapak Ibu Tuhan, kembali lagi di KAB Devotion pada hari ini. Kita masuk di bulan yang baru yaitu bulan Oktober, dan kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang baru yaitu iman yang mengubahkan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada di bulan Oktober dan bentar lagi kami akan menyelesaikan tahun 2024, kami percaya itu semua karena pertolongan daripada-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya kalau yang lalu Engkau tolong kami, hari ini pun Engkau akan tolong kami, bahkan selama-lamanya Engkau pun akan menolong kami. Urapi Tuhan setiap kami semua, Roh Kudus lawat setiap kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi, terutama Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan yaitu iman yang mengubahkan. Dan iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi kita nggak boleh hanya berhenti di sana, karena saya percaya bahwa iman itu sebenarnya adalah pemberian daripada Tuhan. Iman berbeda dengan perasaan. Iman didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Perasaan akan selalu didasari oleh keegoisan. Karena itu perasaan bisa naik turun ya, tanggal muda perasaannya naik karena habis gajian ya, udah tanggal pertengahan udah mulai menurun, tanggal tua wah menurun sekali ya, bahkan bisa sampai stres karena mungkin keuangan sedang menipis dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan iman. Iman memiliki dasar kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan, iman kita tetap harus kuat, iman kita harus tetap kokoh. Karena itu di saat Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan berhenti di sana, tetapi lanjutkan pembacaan kita. Ayat yang ketiga berkata bahwa karena iman kita mengerti, karena iman kita paham, karena iman kita sadar bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Allah selalu membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia biasanya membuat sesuatu dari yang ada menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Tetapi permulaan dari apa yang manusia ciptakan adalah ada terlebih dahulu. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, saya lanjutkan pembacaannya, dikatakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Inilah iman sebenarnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, di saat engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu engkau mendengarkan puji-pujian, engkau menaikkan pujian, engkau membaca firman Tuhan, engkau mendengar firman Tuhan, maka imanmu akan semakin kuat. Kenapa? Karena saat iman kita semakin kuat bukan berarti iman kita semakin besar, tetapi kita semakin bersandar kepada Tuhan. Karena itu bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam iman? Tentu saja dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, hari ini saya akan ambil sebuah contoh atau sebuah tokoh, yaitu tentang Gideon yang berada dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa respon Gideon ini mengubahkan segala sesuatu. Ya, bukan hanya mengubahkan kehidupan Gideon, tetapi kalau kita pelajari baik-baik itu mengubahkan seluruh Israel. Nah, Hakim-Hakim ini adalah kitab setelah Yosua. Ya, jadi Musa yaitu dalam kitab Keluaran membawa bangsa Mesir untuk keluar, membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tetapi yang membawa masuk atau yang memimpin masuk ke dalam tanah perjanjian yaitu Yosua. Nah, kitab Yosua Bapak Ibu banyak sekali peristiwa keajaiban Tuhan dan pembelaan Tuhan terjadi. Karena itu peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Israel. Tidak hanya itu, tetapi ada pembagian hak-hak wilayah. Nah, masa terkelam dari bangsa Israel adalah di Hakim-Hakim ini. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan lagi, mereka tidak berpaut kepada Tuhan lagi, tetapi mereka lebih memilih penyembahan berhala. Karena itu dalam kitab Yosua pasal yang terakhir berkata, sekarang engkau pilih, ya kan, kepada siapa engkau menyembah, ya kepada orang Amori, kepada Allah orang Amori dan sebagainya. Tapi aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Allah. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu, bahwa Hakim-Hakim ini adalah masa terkelam dari Israel. Nah, coba perhatikan Hakim-Hakim 6 ayat 11. Di tengah kegelapan yang terjadi,
di tengah kelaparan yang terjadi, Tuhan datang kepada seseorang yang kita baca. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Nah, malaikat Tuhan di sini banyak penafsiran, tetapi Bapak Ibu banyak yang mengatakan bahwa kata malaikat di Tuhan di sini adalah rupa Allah sebenarnya. Ya, jadi memang ini bukan malaikat, tetapi Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abinezer. Kalau Bapak Ibu lihat Yoas ini siapa? Ya, dia juga memiliki mezbah untuk menyembah berhala. Sedangkan Gideon anaknya. Siapakah Gideon? Ya, saya mencoba mencari Bapak Ibu bahwa Gideon sebelum Hakim-Hakim 6 ini tidak ada ayatnya. Ya, jadi saya bisa katakan bahwa Gideon ini nobody, bukan siapa-siapa. Ya, dia sedang mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Rupanya Gideon ini sedang sembunyi dari mana? Dari orang Midian. Hal pertama yang saya mau beritahu Bapak Ibu, iman di dalam Kristus akan selalu menyadarkan umat pilihannya. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupanmu, maka Bapak Ibu engkau akan sadar siapa panggilanmu. Kemudian datanglah malaikat yang berinisiatif datang, bukan Gideon, tetapi yang berinisiatif datang adalah Tuhan. Demikianlah juga kita Bapak Ibu. Kalau kita dipanggil dan kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, bukanlah sebuah kebetulan, tapi Dia sendiri yang datang, yang berinisiatif untuk menyadarkan setiap kita semua. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Secara cepat Hakim-Hakim 6 ayat 12 berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah Bapak Ibu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Saya suka Bapak Ibu, di saat Tuhan berfirman, tidak hanya firman itu pasti terjadi, tetapi kekal selama-lamanya. Jadi di saat Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah imamat rajani, bukan hanya pasti terjadi, tetapi akan kekal selama-lamanya. Buktinya apa? Di saat Tuhan berkata jadilah terang, hari ini terang itu jadi dan kekal selama-lamanya. Di saat Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit, bukan hanya terjadi, tetapi sampai hari ini kita sadar kekal selama-lamanya bahwa keturunan Abraham itu ada. Nah karena itu Bapak Ibu, di saat Tuhan berfirman kepada setiap kita semua bahwa engkau adalah umat pilihan Allah, engkau adalah imamat rajani, engkau lebih daripada pemenang, engkau berharga di mataku, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, engkau adalah anak Allah. Itu tidak hanya terjadi, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ya, tetapi Tuhan memberikan identitas yang luar biasa. Ya, jelas Gideon sedang bersembunyi, tetapi Tuhan berkata, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Mungkin keadaanmu tidak menentu, mungkin keadaanmu bukan gagah seperti seorang pahlawan, tetapi Tuhan, di saat Tuhan berfirman bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani, dan engkau meresponi, percayalah Bapak Ibu, ya, ada kekuatan, ada kuasa, ada penyertaan, ada mujizat Tuhan yang menyertai engkau dan saya. Yang kedua, yaitu tetap memiliki pengharapan dan pengetahuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat Tuhan berkata bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani, rupanya Gideon Bapak Ibu merasa ciut, insecure gitu ya. Dia berkata, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mana kemuliaanmu yang dulu kami dengar? Di manakah segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saya tidak akan menghakimi Gideon Bapak Ibu, karena memang pada saat itu masa kekelaman terjadi. Tapi hal yang mau saya apresiasi dari Gideon adalah dia tetap tahu dan ingat perbuatan karya Tuhan yang menyertai nenek moyang mereka di saat nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu, terkadang kita perlu ingat Bapak Ibu, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin situasi kita tidak seperti itu, tetapi firman Allah dengan jelas mengatakan, bukankah Dia yang kaya dengan rahmat mati di atas kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya. Nah kalau kita ingat hal ini Bapak Ibu, kita terus berpengharapan. Percayalah Bapak Ibu, pengharapan orang benar pasti tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapan kita sandarkan kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ya apapun yang terjadi dalam kehidupanmu,
tetaplah memiliki pengharapan, jangan goyah. Dan yang terakhir yang mau saya katakan, ya, bahwa iman akan selalu memberikan jaminan kemenangan. Bukan perasaan, tetapi iman dalam Tuhan. Kemenangan atas apa? Satu, kemenangan atas maut pasti dijaminkan untuk kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri mati di atas kayu salib. Karena itu saya langsung lompat, ya, Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kemenangan bukan karena kehebatan Gideon, tetapi karena Tuhanlah yang menyertai setiap kita. Apapun keadaanmu, percayalah bahwa Dia Tuhan yang menyertai setiap engkau. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka, biarlah setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan tetap memiliki iman di dalammu. Sebab iman di dalammu tidak akan pernah mengecewakan. Iman di dalammu akan selalu membawa kepada kemenangan. Dan kami percaya di saat engkau berfirman tidak hanya pasti digenapi, tetapi akan kekal untuk selama-lamanya. Kami mau berdoa setiap mereka yang sakit engkau sembuhkan. Setiap mereka yang mengalami jalan buntu engkau berikan terobosan. Bahkan setiap mereka yang sedang mengalami keretakan rumah tangga engkau berikan damai sejahtera, sukacita dan kasih. Terima kasih Tuhan. Percayakan kepada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.